Ya, jadi sebenarnya gini, picky eater itu kan sebetulnya yang kita tahu ya, definisinya picky eater, picky eating, feeding problem, feeding disorder itu sebetulnya hampir sama ya. Nomenklaturnya memang sama sebetulnya. Dan picky eater sendiri itu sebetulnya merupakan problem makan ya, terutama pada anak-anak. Nah, sebenarnya picky eater itu sebetulnya maaf, buat ini sebentar. Jadi picky eater itu sebenarnya bisa terjadi pada anak-anak normal umumnya ya, terutama pada anak-anak dengan usia perkembangan ya sekitar anak yang mulai peralihan dari fase makan yang cair ke fase makan yang padat ya. Soalnya gini, saat ini pemerintah itu kan sedang gencar-gencarnya melakukan stunting ya, melakukan pemberantasan terhadap stunting, di mana stunting itu katakanlah anak yang kurang gizi. Ya, sebenarnya anak yang kurang gizi dinyatakan bahwa anak tersebut tidak pernah makan makanan yang bergizi seperti susu, daging, telur, sayur. Tapi sebetulnya picky eater yang terjadi pada anak-anak spesial itu sebetulnya permasalahannya bukan hanya anak itu tidak mau makan makanan-makanan bergizi atau orang tuanya yang tidak mampu, tapi memang tidak bisa ketika intake makanan dia tidak bisa seperti halnya dengan anak-anak normal umumnya, gitu ya. Jadi mungkin pemerintah perlu tahu juga ya bahwa faktor stunting itu bukan hanya kurang gizi ya, tapi faktor permasalahan bahwa seseorang atau seorang anak atau individu itu punya permasalahan pada makan ya, baik dalam pemilihan makanan, kemudian baik dalam pemrosesan makanan maupun perilaku makan. Nah, itu yang harus kita ketahui ya. Mungkin itu dulu ya pembukaannya, nanti kalau memang ada yang belum jelas nanti setelah paparan nanti kita boleh tanya jawab atau diskusi. Baik, materi saya hari ini yaitu tentang picky eater. Sebelumnya saya juga akan mendefinisikan dulu apa itu picky eater ya. Mungkin Bapak Ibu di sini, teman-teman, Mas Mbak ya, sudah pernah dengar ya bahwa picky eater itu apa? Picky eater itu mungkin ada yang bilang kalau secara simpelnya anak yang suka milih-milih makan ya, anak yang nggak doyan makan, atau anak yang memang penciumannya bermasalah ketika mencium makanan sesuatu. Nah, itu mungkin kalau kita dengar picky eater secara simpel ya, secara sederhana seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat definisi yang sebenarnya, slide silakan. Ya, dari definisi dan pengertiannya ya, secara umum picky eater merupakan gangguan makan dan perilaku makan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan gangguan dalam kesehatan. Di antaranya yaitu mungkin gizi buruk ya, mungkin berat badan. Berat badan di sini bisa underweight maupun overweight. Bisa anak yang sangat kurus atau anak yang terlalu gemuk. Nah, itu bisa ya. Kemudian terkait dengan penyakit lain. Kemudian ada gangguan psikis serta ada gangguan sosial. Nah, dari definisi ini kita sebenarnya bisa mencakup anak normal dan anak yang telat dalam gangguan perkembangan. Nah, menurut penelitian sekitar 25-35% anak normal pun bisa mengalami gangguan picky eater saat fase yang tadi saya katakan, perpindahan dari ketika dia sudah mulai makan cair, kemudian semi cair, kemudian sampai dia harus transisi ke makanan padat. Biasanya disitulah awal muasalnya anak-anak biasa yang memang mulai mengalami picky eater. Ya, karena kita tahu ya bahwa saat-saat anak-anak kecil itu sebetulnya lebih suka rasa apa? Di sini ada yang tahu nggak kira-kira? Atau ada yang pernah mengamati nggak? Anak-anak yang waktu masih kecil lebih suka rasa apa?
Nah, manis, apa lagi? Gurih atau asin, betul. Justru akan menghindari rasa-rasa apa? Pahit, pedas, asam. Jadi sebenarnya justru waktu masih kecil sebetulnya harus kita perkenalkan dulu rasa-rasa yang plain atau pahit. Nah, kebanyakan kan produk-produk industri makanan kan seperti kayak misalnya bubur instan, itu coba deh, suka dirasa nggak? Itu rasanya apa tuh? Gurih, ya betul, rata-rata gurih. Nah, saat mencicipi gurih, anak itu akan terbiasa terus-menerus, dia akan kenal itu rasa hanya gurih, misalnya manis, hanya itu aja. Gurih, manis, gurih, manis, gurih, manis. Ketika kita kasih sayur, yang rasanya mungkin agak ada pahit-pahit sedikit, agak ada rasanya lamu-lamu sedikit, dia akan nggak terbiasa. Jadi sebetulnya sejak awal orang tua itu harus bisa memberikan edukasi kepada anak berupa makanan-makanan yang sebetulnya kaya akan rasa ya, tidak hanya dominan untuk gurih dan manis saja, tapi semua rasa sebetulnya harus dicoba dan tidak mendominasi pada rasa tertentu. Nah itu ya. Kemudian tadi penelitian yang untuk anak biasa ya, anak normal. Nah, kemudian terjadi sekitar 80% ke atas terjadi picky eater pada anak dengan gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan itu bukan saja anak ASD ya, tapi bisa juga anak Down syndrome ya, anak mungkin misalnya delay speech ya, mungkin anaknya dengan gangguan mental, itu juga bisa terjadi adanya dengan picky eater. Nah, hari ini saya hanya akan membahas khusus picky eater pada anak autistik ya, autistik atau ASD. Oke, slide. Slide-nya mati terus ya. Ya, jadi kita tahu. Coba sekarang siapa yang tahu definisi anak ASD itu apa sih? Silakan tunjuk tangan kalau ada yang tahu. Mungkin dari sebelah sini banyak kan yang orang tua ya. Mungkin tahu definisi ASD itu apa? Definisinya nggak usah lihat di sini ya. Menurut pengetahuan kita aja, misalnya itu bu, anaknya yang suka misalnya ngulang-ngulang gitu, anak yang suka ketawa sendiri misalnya. Sepengetahuan kita tuh apa anak ASD itu? Mungkin ada yang bisa, silakan. Lupa ya. Ya, sepenglihatannya aja kan kita di lingkungan kita banyak ya anak-anak ASD. Silakan Mbak. Autism spectrum disorder itu mungkin seperti anak saya ada keterbatasan komunikasi, sosialisasi, lalu ada masalah sensori, semua sensorinya bermasalah, sehingga itu yang menyebabkan ada picky eater itu juga pasti karena ada masalah sensorinya seperti itu. Iya betul sekali ya. Jadi betul yang dikatakan Ibu tadi bahwa anak autistik itu udah pasti gangguan komunikasi ya. Komunikasi di sini bukan hanya nggak bisa ngomong, tapi dia tidak bisa timbal balik ketika dia berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua mungkin ada gangguan sosialisasi ya Bu ya. Gangguan sosialisasi ini dia tidak mampu ketika dia bermain dengan teman sebayanya. Dia tidak tahu bagaimana menyapa orang lain, atau dia tidak bisa bagaimana memulai pembicaraan dengan orang lain. Kemudian dia permasalahan ada di sensori. Nah, sensori inilah yang sebetulnya bersumber dari kenapa anak itu bisa picky eater. Ya, sensori di sini banyak ya. Ada anak autis yang memang tidak suka dipeluk, ya, dia tidak suka dipegang, ya, dia terkait dengan apa? Sensor taktil. Ada anak autis yang memang dia tidak suka basah, ya, tidak suka bajunya ada belakangnya ada merek, ya, nah itu terkait dengan taktil juga, ya. Kemudian ada anak autistik yang sensitif terhadap bunyi-bunyi tertentu, misalnya bunyi-bunyi vakum, ya, vakum cleaner, bunyi-bunyi blender, bunyi-bunyi yang hair dryer. Nah, anak-anak autistik itu merasakan dia sakit di telinganya. Mungkin buat kita, kenapa sih gitu aja kok teriak-teriak gitu loh.
padahal dia merasakan sakit sekali di telinganya. Nah, itulah yang terjadi yang terkait dengan gangguan sensori pendengaran. Kemudian kira-kira yang terkait dengan sensori penglihatan apa misalnya? Ada kan anak autistik yang ngelihat hanya di ujung matanya kan, hanya melirik gitu loh. Jadi dia kalau melihat sesuatu tuh hanya mau melihat di fokus gitu. Kalau di kalau di komputer itu di zoom in ya. Atau dia melihat dari sudut-sudut, ya sudut meja gitu kan. Apa kenikmatannya ya ngelihat dari situ gitu loh. Nah, itulah yang terkait dengan gangguan-gangguan sensori yang sehingga menyebabkan anak ini bisa mengalami gangguan pikiran. Dari mana? Banyak anak-anak autistik yang tidak menyukai bau-bau tertentu. Misalnya ada yang nggak suka dengan bau-bau bawang, ada yang tidak suka dengan bau-bau buah-buahan, ada yang tidak suka dengan misalnya bau susu. Nah, itu bisa terjadi. Atau anak-anak itu terkait dengan permasalahannya apa? Di pengecapan. Ya, ada yang tidak bisa makan makanan yang kasar. Ya. Kemudian ada yang hanya bisa makan yang lembut seperti bubur, ya, atau misalnya susu di blender dengan makanan apapun sehingga jadi makan makanan yang betul-betul tidak padat dan dia tidak perlu untuk mengunyah langsung telan. Nah, itu adalah problem-problem yang terjadi pada anak autistik yang memang sumber permasalahannya adalah di sensory processing disorder. Jadi semua ada di situ. Selain sensory processing juga dia punya permasalahan di masalah apa? Perilaku. Jadi ada anak yang punya perilaku bahwa dia suka makan makanan dengan satu brand tertentu. Jadi misalnya ada anak yang mau makan kentang, asalkan kentang itu merek brand tertentu gitu ya. Atau dia suka minum minuman tertentu dengan brand tertentu. Dan ketika ibunya memberikan makanan yang berbeda dengan brand yang sama, dia tahu oh ini bukan merek brand ini. Sangat peka sekali gitu. Jadi itulah problem-problem yang terkait dengan anak-anak pikiran pada anak-anak autistik. Nah, untuk itu ya kita akan melihat gejala-gejala pikiran pada anak autistik itu apa saja sih? Ya, yang saya tuliskan ini sebetulnya hanya beberapa ya, tidak semuanya. Yang paling sering terjadi ya, yang pertama adalah selektif terhadap makanan atau sangat pemilih dengan makanan. Jadi kalau menurut kasus-kasus yang ada, banyak anak-anak autistik itu hanya menyukai kentang goreng, ya. Banyak autistik yang menyukai misalnya nugget, terutama makanan-makanan junk food ya. Junk food itu sangat olok banget ya. Pokoknya nggak ada makanan yang bisa mengalahkan junk food. Bahkan ada anak-anak yang memang, dan jarang anak-anak autistik itu suka sayur dan buah. Betul nggak? Betul ya? Sampai saya pernah dulu waktu melakukan pelayanan terhadap anak-anak autistik yang memang ada masalah dengan pikiran. Ketika kita tuh mengenalkan nama buah-buahan, baru melihat gambarnya aja udah mulai udah mau muntah. Itu baru lihat gambar loh. Entah dalam pikirannya dia apa ya. Dia ketika melihat buah mangga yang ranum, bukan buah mangga bulat ya, buah mangga yang sudah terbelah. Dia melihat itu kayak enak gitu. Begitu melihat buah mangga langsung mau muntah ya. Begitu melihat buah stroberi juga mau muntah. Ngelihat misalnya makanan sayur, baru lihat gambar ya, baru melihat gambar itu mau muntah. Nah itu bisa terjadi hanya melihat gambar. Ini belum mencium baunya ya, belum mencium baunya, belum merasakan rasanya tuh seperti apa. Apalagi dia harus mengunyah, dia harus menelan. Nah itu adalah problem-problem yang memang akhirnya dia akan selektif terhadap makanan. Dia hanya memilih makanan-makanan yang dia suka. Ya, kemudian untuk gejala selanjutnya, dia menolak terhadap makanan ya, makanan yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai ya, itu akan ditolak ya. Jadi nah inilah yang menjadi problem semua orang tua ya. Orang tua itu kebanyakan yang punya anak pikiran itu mengalami stres
stres luar biasa karena makan itu kan sebetulnya permasalahan hidup ya. Ini kita nggak memikirkan apakah anak ini nanti kognitifnya seperti apa, apakah anak ini nanti bicaranya seperti apa. Urusan makan itu nomor satu. Makanya banyak orang tua yang memang berada pada level stres. Banyak yang konsul itu, saya stres sekali Bu kalau memikirkan anak saya hari ini makan apa, besok makan apa. Bukan permasalahan tidak mampu, tapi permasalahan anak saya itu nggak suka apa-apa kecuali sukanya kentang. Lalu nilai gizinya di mana kalau setiap hari dia hanya makan kentang yang garing dan asin? Kita bisa bayangkan ya, anak yang setiap hari berhari-hari, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun hanya makan kentang. Nilai gizinya itu tidak ada. Mungkin kalau dokter akan periksa, ya tidak sesuai dengan gizinya ya. Barangkali bisa jadi dari anak yang obesitas maupun yang underweight. Sehingga anak ini dikatakan apa? Anak yang stunting. Sudah pasti itu, pasti stunting. Karena memang derajat gizinya itu tidak memenuhi syarat. Tidak pernah makan yang berserat ya, seperti sayur, tidak pernah makan protein seperti daging, tahu, tempe atau misalnya telur, apalagi buah sayur yang itu benar-benar buat anak itu benar-benar luar biasa ya kalau udah melihat sayur sama buah. Kemudian, nah ini juga ya perilaku makan. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak di sini pernah melihat perilaku makan anak ASD di rumah ya, seperti apa. Banyak anak ASD itu pernah ada nggak di sini yang anak sekali makan itu membutuhkan waktu 3 jam? Nggak, artinya gini, misalnya kita kasih makan pagi semangkok kecil, dia menghabiskannya 3 jam. Bapak, adik. Nah seperti itu. Coba bayangkan kalau makan pagi 3 jam, makan siang 3 jam, makan sore 3 jam, dia hanya menghabiskan waktu 9 jam hanya untuk makan. Kita bisa bayangkan. Kalau sekali makan dia butuh waktu 3 jam. Nah ini adalah problem yang terkait dengan feeding problem atau picky eating ya. Nah selain makannya 3 jam itu kenapa? Karena banyak diemut, entah diemut di kiri atau di kanan, sehingga nanti akan menjadi problem tersendiri nih yang terkait dengan apa? Gigi. Karena terlalu sering diemut, maka gigi-gigi yang ada di sini pun pasti akan keropos lama-lama karena nggak pernah bersih. Nah inilah yang menjadi problem juga menjadi orang tua ya. Ada orang tua yang memang, aduh saya gimana ya mengajak makan anak ini sehingga biar cepat. Akhirnya apa? Anak ketika makan dikasih TV di depan, dikasih tab ya, dikasih handphone. Karena memang benar, begitu kasih TV cepat makannya. Mungkin nggak ada 1 jam ya, 45 menit habis. Karena si anak ini nggak sadar dia sedang ngemut apa gitu. Yang dia lihat hanya TV ketika mbaknya atau ibunya nyuapi, itu dia tidak sadar ketika dia itu sedang makan, sehingga apa? Dia tidak sadar itu rasanya apa, tidak sadar itu ketika dia harus mengunyah gerakan rahangnya itu seperti apa. Nah ini yang akhirnya ya sudahlah, daripada nggak makan gitu kan, akhirnya udah kasih TV, kasih tab atau kasih handphone, selesai. Nah biasanya itu sudah terhabit setiap hari. Daripada anaknya nggak makan gitu, pilih mana? Anaknya nggak makan atau anaknya makan tapi seperti ini gitu. Nah ini kan akhirnya jadi dilema ya. Satu sisi kita mau anak kita tuh jangan sampai sakit gara-gara nggak makan. Satu sisi juga kita kepengen anak kita tuh makan dengan normal ya, makan merasakan tekstur makanan seperti apa, merasakan rasanya seperti apa, pembauannya seperti apa. Kita pengennya seperti itu ya. Baik, untuk gejala selanjutnya, oh iya itu yang saya tulis, makan satu persatu. Makan satu persatu gimana sih? Pernah lihat nggak anak yang dikasih ibunya nasi, sayur, misalnya ayam disuir-suir ya, dia nggak bisa tuh makan sayur, nasi, ayam bersamaan.
dimasukkan satu-satu, ayamnya dulu sampai habis, kemudian sayurnya dulu sampai habis, kemudian terakhir baru nasinya dulu. Kebayang gak sih kalau makan seperti itu merepotkan sekali kan? Merepotkan sekali. Nah itu bisa terjadi dan ada kasusnya seperti itu. Yang kemudian ada pola perilaku ya, gejala-gejala pikitan yang menunjukkan pola perilaku, pola makan yang tidak biasa seperti hanya menyukai wadah tertentu. Misalnya dia hanya menyukai pakai mangkok misalnya yang ada gambar Mickey Mouse atau pakai mangkok yang bentuknya kotak misalnya. Nah itu ada perilaku-perilaku yang terjadi pada anak ASD yang memang ada terkait dengan gangguan pikiran. Kemudian posisi, nah yang saya katakan tadi, ada anak-anak autistik yang ketika dia duduk dia harus menggunakan kursi yang sama, harus menggunakan alat yang sama. Artinya ketika dia makan satu set dengan kursi itu, dengan tontonan programnya seperti itu, TV-nya seperti itu satu kesatuan. Nah itu pola-pola perilaku yang memang ada ya pada anak-anak autistik. Kemudian posisi ya, kemudian brand yang tadi dia makan. Ada orang lain yang bukan anggota keluarganya, dia nggak akan makan. Atau ketika dia dibawa ke restoran, banyak orang pada makan, berlain-lain makanan, dia akan terasa stres. Karena baunya kan kalau di restoran kita bayangkan ya, campur-campur kan, ada yang bau, misalnya namanya restoran seafood misalnya, itu kan ada yang bau misalnya ayam ikan bakar ya, bau misalnya cumi, bau ikan. Nah anak-anak yang mengalami pikiran yang terkait dengan gangguan penciuman itu akan stres. Dia nggak bisa dimasukkan ketika kita bepergian, nggak bisa sembarangan masuk ke restoran. Nah ini yang akhirnya orang tua itu stres juga. Ketika kita liburan, ketika kita jalan-jalan, itu harus bawa makanan sendiri. Dan belum tentu mau ketika makan bersama di restoran yang di dalamnya itu banyak orang-orang dengan makanan-makanan yang bermacam-macam. Nah itu salah satu pola-pola perilaku yang memang terjadi pada anak-anak autistik yang mengalami pikiran. Kemudian, nah ini saya katakan ada kesulitan menyusui, terutama pada anak-anak autistik yang baru lahir. Sebenarnya ketika ada anak bayi yang baru lahir, dari situ kan sebetulnya kita sudah bisa melihat bahwa ada ciri-ciri dia ada gangguan makan sebenarnya. Dari sini sih sebetulnya sudah akan kelihatan bahwa ada problem dalam menghisap atau dalam makan. Dari sini udah kelihatan ya, bahwa picky eater itu bisa terjadi pada anak-anak yang baru lahir. Contohnya seperti itu. Tapi tidak semua ya, tidak semua, karena untuk anak-anak dengan lidah frenulumnya pendek, pernah tahu kan Ibu, frenulum itu ada tali di bawah lidah itu namanya frenulum. Ketika lahir frenulumnya pendek, itu biasanya memang ada kesulitan juga untuk menghisap air susu ibu. Biasanya anak dengan frenulum pendek ketika menjulurkan lidah, dia akan kelihatan tanda ada belah di ujung. Lancip ya, rata-rata lancip kan. Nah ketika anak-anak suruh menjulurkan lidah terus dia ada berbentuk seperti huruf W, nah itu bisa diperkirakan memang frenulumnya pendek. Dan biasanya anak dengan frenulumnya pendek dia kesulitan untuk menghisap. Kemudian untuk makan pun akan bermasalah. Termasuk nanti ketika dia udah gede, udah bisa ngomong, biasanya nggak bisa huruf R, seperti itu. Baik, dari situ sebetulnya bagaimana sih penanganannya? Bagaimana sebetulnya penanganannya itu bukan penanganan secara satu persatu, tapi semua yang harus dilibatkan adalah keluarga sebenarnya dalam melakukan penanganan. Selain penanganan, selainnya silakan. Jadi penanganan itu nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu secara individual, kemudian secara keluarga ya. Kalau dari individual, kita harus berangkat dulu dari penyebabnya dulu. Kenapa anak ini bisa terjadi pikiran? Apakah memang dia karena masalah sensorik? Kalau memang dia punya masalah sensoriknya mana? Apakah terkait dengan penciumankah? Atau dengan pengecapan ya? Biasanya kalau bermasalah dengan pengecapan, anak itu tidak menyukai makanan-makanan yang kasar. Atau terkait dengan masalah
visual. Ya, misalnya dia tidak suka makan makanan yang warnanya hijau, tidak suka melihat makanan-makanan yang bentuknya itu kayak bubur, ada seperti itu. Nah itu nanti akan harus dilakukan pemeriksaan tentunya dengan ahli yang terkait ya, ahli yang memang punya kompeten di bidang untuk anak-anak autistik dengan permasalahan digital. Nah itu nanti akan dilihat penyebabnya apa. Apakah penyebabnya karena pola asuh, bisa juga terjadi. Apakah penyebabnya karena sensory processing disorder, atau memang permasalahan dengan perilaku atau habit yang memang sudah dilakukan oleh orang tuanya dalam jangka waktu lama. Nah ini harus dilihat. Ya. Kemudian dari pihak keluarga juga, keluarga itu harus mensupport dalam artian dia bukan saja mensupport secara keuangan ya, oh butuh apa, butuh sayur buah, enggak seperti itu. Jadi kalau orang tua yang tidak suka sayur, jangan harap anaknya akan suka sayur. Orang tua yang tidak pernah makan buah, jangan harap anaknya itu suka makan buah. Nah ini yang harus kita koreksi kembali ya Bapak Ibu, ayah bunda yang memang jangan-jangan orang tuanya sendiri tidak suka sayur, jangan-jangan orang tuanya itu sendiri kalau makan nggak pernah di meja makan sambil nonton TV. Nah ini harus dikoreksi kembali ya. Kemudian kadang-kadang ya, misalnya ada anak autistik yang diet kan, diet gluten dan kasein ya. Udah tahu nggak boleh makan mie, ini bapaknya malah makan mie di depan anaknya. Nah ini kan pola-pola asuh yang seperti ini yang harus apa ya, keluarga tuh harus bisa mendukung ya. Kita tahu anak-anak autistik itu kan banyak yang diet ya, gluten dan kasein, tentunya juga gula nggak boleh. Ya kalau kita mau makan makanan yang mengandung gluten kasein ya jangan di depan anak, gitu. Karena anak-anak ini begitu buka kulkas, wah ada mie nih, gitu kan. Ini pasti salah satu anggota keluarganya ada yang makan. Nah, anak-anak ini pasti akan ya kalau ada makanan yang enak, ngapain yang nggak enak dimakan gitu. Nah ini adalah pola-pola asuh pendidikan untuk orang tua yang terkait memang anak-anak yang punya masalah dengan behavior. Nah itu juga harus harus di parenting. Apalagi kalau anak ini tinggal bersama orang tua, nenek dan kakek. Nah itu lebih susah lagi masalahnya. Karena nenek kakek itu pasti punya makanan sendiri kan. Kadang-kadang nggak dibolehin makanin, tiba-tiba datang sepupunya dikasih makan, nggak apa-apa, cuma sebentar sedikit ini lah nggak apa-apa. Justru dari sedikit itu dia akan ketagihan terus-menerus. Nah itulah pola-pola kerjasama antara orang tua kemudian dengan ahli yang terkait memang yang menangani behavior itu harus bekerja sama secara sinergi ya, nggak bisa anaknya di terapi ya, tolong dong anak saya behavior gimana supaya nggak behavior, sementara ibu dan bapaknya itu tidak tahu permasalahan harus seperti apa gitu. Ya ini penanganan secara individu dan secara keluarga ya. Tadi yang sudah saya katakan bahwa yang pertama secara individu harus mengetahui dulu penyebab utamanya apa. Kemudian kalau dia ada masalah di sensori, tentunya ini juga harus ditangani dengan orang yang memang kompeten, ya. Jadi tidak bisa asal-asalan. Misalnya, Bu, saya melihat temannya itu gangguan makan disikat-sikat mulutnya, nggak bisa seperti itu, ya. Karena penyebab setiap orang, setiap anak itu berbeda-beda. Belum tentu, walaupun sama-sama picky eater, kalau penyebab misalnya sama-sama gangguan sensori, kalau di sini sensori pengecapan, yang satu sensori penciuman, tentunya programnya tentu akan berbeda. Jadi nggak bisa pukul rata. Misalnya temannya pakai brushing oral, jadi brushing ya. Kemudian anaknya misalnya dikasih suplemen tertentu, ikut juga suplemen tertentu. Ya ini juga harus hati-hati ya, karena pemberian suplemen yang dalam jangka waktu lama itu juga tidak baik. Ya, karena suplemen itu hanya berfungsi sebagai tambahan. Ya, tambahan ketika anak ini sedang sakit. Nah,
Nah itu bisa dibolehkan. Kemudian dalam penanganan kita akan memulai itu dari yang paling ringan, yang paling kemudian sedang sampai yang berat. Yang ringan itu seperti apa sih? Kembali lagi ke individunya masing-masing. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ada anak autistik hanya melihat gambar saja dia sudah mau muntah. Mungkin nggak sih langsung kita suapin makanan itu? Nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau memang anak itu baru melihat gambar saja, kita akan kenalkan dulu. Ini namanya mangga. Nanti kenalkan bukan dengan gambar, tapi dengan mangga betul. Setelah mangga betul, dia coba pegang, dia coba cium. Setelah dia coba cium, kita coba kupas, disuruh pegang, kemudian suruh cium lagi. Kemudian coba taruh di bibirnya atau taruh di pipinya. Bagaimana bau mangga ketika menempel di area oralnya seperti itu. Itu salah satu ya. Dan orang tua, family itu sebagai contoh yang baik. Ketika anak ini muntah melihat mangga, orang tuanya itu harus pura-pura betul-betul menyukai mangga. Oh, mangga itu enak loh, mangga itu manis loh, mangga itu bergizi loh. Jadi orang tua itu harus memberikan contoh di depan anak bahwa makanan ini tuh sebetulnya tidak horor, tidak menakutkan. Nah ini yang bisa saya kasih contoh ya, yang tadi saya kasih contoh dari ringan, kemudian sedang, berat, itu salah satu contoh kecil saja. Dan tentunya untuk bisa melakukan seperti itu harus diberikan home program. Kenapa home program? Karena anak ini hampir 24 jam kan di rumah ya. Yang katakanlah di sekolah, di terapi, tapi setidaknya di rumah itu yang paling banyak. Nah itu yang harus dijalankan di rumah. Dan tentunya saja kalau memang anak ini diet gluten sama kasein, tentu kita harus ada rekomendasi makanan-makanan apa saja yang boleh dan tidak dimakan. Itu ya. Kemudian dari keluarga ya, yang tadi saya katakan bahwa keluarga itu harus mendukung semua yang terkait ya, baik nutrisi, lingkungan maupun moral atau psikis ya. Jadi jangan ada lagi orang tua yang memarahi ketika anaknya nggak mau makan. Jangan ada orang tua lagi yang tidak sabar dengan progresi anak. Kok belajarnya begitu-begitu aja sih? Cuma melihat gambar, cuma pegang mangga. Kapan anak ini mau makan mangga gitu? Nah ini yang harus ditekankan oleh semua orang tua bahwa semua itu harus kita lakukan step by step dan harus berprogres. Dan kita harus sabar, ya. Tidak bisa dengan udah nanti sudah terapi ya, sudah dikasih program, tapi kok nyatanya masih enak, masih pikiran dan sebagainya. Itu kita tadi hanya mengenalkan satu macam makanan ya, mangga. Bagaimana dia harus misalnya mau makan bayam, mau makan tahu, tempe, dan setidaknya itu butuh effort. Nah kemudian ada kata-kata expose, explore, dan expand terhadap makanan. Jadi semua makanan yang bergizi itu harus diekspos, harus ditunjukkan. Setelah ditunjukkan, kita harus mengenalkan dan mengeksplor lebih dalam makanan ini baunya seperti apa sih, rasanya seperti apa sih, kemudian kasar halusnya seperti apa sih? Ya semua itu harus dieksplor. Eksplor artinya menggali lebih dalam tentang makanan itu, gak hanya sekedar taruh buah mangga atau taruh daging di depan anak, kemudian nungguin kapan ya anak itu makan, ya gak akan. Ya. Kemudian setelah explore lalu expand, artinya kalau sudah sukses dengan satu makanan, itu coba makanan lain yang memang sejenis atau bisa berlawanan. Seperti tadi buah, sekarang kita mengenalkan makanan yang mengandung protein tinggi, misalnya kayak tempe atau misalnya daging, ayam bisa, ikan bisa, daging sapi. Nah kita bisa expand ya, artinya tidak satu jenis makanan saja, tapi kita coba dengan beberapa makanan yang nanti akan kita masukkan ke dalam home program. Kemudian, nah ini juga ya,
Anggota keluarga juga yang tadi saya katakan bahwa harus memberi contoh makan dengan nutrisi yang baik, ya, kemudian dengan perilaku dan cara yang baik juga. Kemudian pendidikan keluarga juga sangat penting, ya, yang terkait dengan intervensi yang harus dilakukan di rumah, ya, seperti apa? Menetapkan jadwal makan. Jadi biasakan anak makan dengan jadwal-jadwal tertentu, ya, supaya dia akan pola bahwa dia harus makan pagi jam sekian, siang jam sekian, sore jam sekian. Ya, jadi kalau bisa memang jadwalnya itu memang sudah teratur. Kemudian bisa menetapkan peraturan yang konsisten. Peraturan yang konsisten seperti tadi, ya. Ketika makan, anak itu harus duduk, ya, tidak dalam saat bermain, lari-larian atau sambil nonton TV. Biasakan anak itu harus makan dengan duduk di kursi dan ada meja, ya. Kemudian visualisasi di awal terhadap anak. Artinya kenapa visualisasi itu penting? Karena gini, sebelum kita akan memulai makan, kita terlebih dahulu well informed ke anak, ya. Dek, misalnya hari ini kita mau makan nasi, sayur, ayam goreng misalnya. Itu paling tidak kita sudah well informed dulu, supaya dia itu tidak kaget gitu, ya. Nah, tiba-tiba kok ada makanan ini, ada makanan ini. Karena kalau pemberian makan yang tiba-tiba itu justru akan membuat anak itu stres. Kalau misalnya setiap hari dia biasa makan mie, biasa makan bihun, ketika suatu saat ibunya memberi nasi dan sayur, itu membuat anak itu stres. Akhirnya kalau stres apa, dia nggak mau makan. Nah, ini harus di well informed dulu. Atau misalnya kita di mix, misalnya dia suka makan mie, kita mix dengan makan sayur, ya. Misalnya besok makan mie, besoknya lagi di mix dengan apa? Protein. Nah, itu bisa dilakukan. Yaitu tadi, ya, harus dengan cara dari yang ringan, yang sedang sampai yang berat, gitu. Oke, mungkin paparan saya dari sini, mungkin Bapak, Ibu, Mas, Mbak di sini yang memang ada yang akan ditanyakan yang terkait dengan gangguan pikiran. Yang ingin saya tanyakan untuk picky eater bagi anak ASD ini, ketika misalkan sudah diketahui penyebabnya, kemudian sudah mendapatkan treatment, prognosisnya atau kira-kira kedepannya ini bisa sembuh atau maksudnya bisa hilang atau tidak gitu Bu, ketika sudah mendapatkan treatment yang sesuai. Terima kasih. Iya, pertanyaan yang bagus. Tentunya kalau segala sesuatu memang sudah ada masalah yang sifatnya menetap, tentunya saja dia ke depan itu akan menjadi tidak seperti anak-anak lain, tetap saja akan tetap memilih, akan tetap menjadi picky, tapi picky-nya itu tidak ekstrim seperti ketika dia kecil. Karena saya juga pernah menangani pasien juga yang tadi saya katakan bisa makan 3 jam sekali makan, kemudian baru lihat gambarnya dia udah lihat orang makan dia mau muntah. Nah, saat ini setelah dia sudah besar, dia lumayan ada beberapa makanan yang dia makan seperti sayur, ya, tapi tidak semua sayur. Jadi tetap ada preference juga gitu, preference. Kayak misalnya protein itu kan ada telur, ada daging, tahu, tempe, ya, yang hewani maupun nabati, kan. Dia mungkin suka tahu, telur, tempe, tapi tidak untuk seafood seperti itu. Masih tetap akan ada. Tapi kalau memang sehari-hari itu sudah memenuhi kebutuhannya, artinya tidak dalam gizi buruk, itu kalau menurut saya sudah stop sampai di situ. Yang penting bisa memenuhi gizi sebenarnya. Baik, bisa dipahami, ya. Oke, selanjutnya kita coba hitung yang ketiga karena tadi ada banyak. Menetapkan jadwal makan tepat waktu, peraturan konsisten, visualisasi, early well informed. Bu, namun anak saya itu kalau makan sudah tidak pilih-pilih, tapi harus ada handphone. Bagaimana caranya untuk melepaskan handphone itu dari anak-anak? Aku autis 7 tahun.
7 tahun. Jadi sebetulnya lebih ke permasalahan perilaku ya, Bu ya. Lebih ke handphone. Kalau tidak ada Iya. handphone, satu suap itu bisa setengah jam baru masuk. Effortnya luar biasa, nungguin dia nangis, nungguin dia, aduh. Dia makan sambil pegang handphone atau sambil telepon? Sambil megang handphone dia bukanya TikTok untuk Indomaret. Saya sampai pusing. Iya sebenarnya sih itu kan terkait dengan permasalahan perilaku ya Bu ya. Nah kalau permasalahan dengan perilaku kita bisa tetapkan itu dengan reward dan punishment. Jadi harus dijelaskan dulu seperti itu. Anak ibu bisa ngomong? Belum bisa Bu. Oh, tapi paham. Paham untuk beberapa instruksi. Ya sebaiknya kalau memang sudah paham, ibu bisa memvisualisasikan gambar bagaimana makan yang baik. Dan itu harus dikasih tanda checklist. Nah, ibu kasih juga gambar anak sedang makan dengan pegang handphone. Itu kasih tanda cross. Jadi yang baik ini seperti ini loh, gitu loh. Kalau kamu bisa baik seperti ini, kamu nanti dapat hadiah. Hadiah itu harus yang rewarding buat anak. Kalau ibu kasih hadiah menurut dia biasa aja tuh, bukan sesuatu yang membuat dia senang, itu akan gagal. Kira-kira ibu menilai anak ibu tuh sukanya apa? Handphone. Dia suka banget produk-produk Indomaret. Produknya atau gambarnya? Kayak sosis gitu. Gak enaknya gitu ya sekarang itu kan multimedia ada di mana-mana ya, medsos tuh ada di mana-mana, dan jangankan anak-anak autis, kita pun kadang-kadang kan korban iklan kan. Ini kayaknya makannya enak nih kalau udah di kafe ini gitu kan, ini makannya enak nih. Nah itu ya agak susah juga sih Bu ya kalau memang seperti itu. Sebetulnya gini, kalau dia itu sangat suka dengan produk-produk Indomaret, asalkan tidak dimakan itu nggak apa-apa. Dia hanya lihat gambar aja udah senang gitu loh. Atau dia hanya pegang produknya aja nggak apa-apa, asalkan tidak dimakan sebenarnya. Karena kita tahu kan produk-produk Indomaret kan mana ada yang fresh ya, yang makanan-makanan yang betul-betul murni, betul-betul gizinya betul-betul baik gitu loh. Pasti semua makanan yang ada di supermarket itu ada apa? Zat untuk membuat dia tahan lama, pengawet. Dan pasti ada sodium, ada pewarna, ada pembau, dan pasti semua itu kan perisai ya, bukan aslinya. Misalnya beli kayak misalnya minuman jeruk, itu kan bukan jeruk asli, hanya perisainya aja, warna dan baunya aja sebenarnya. Jadi kalau memang ibu bisa mengalihkan, nggak apa-apa, dia masih suka Indomaret asalkan tidak dimakan, nah itu tuh kemajuan yang luar biasa sebenarnya. Dan sembari makan dengan misalnya dia hanya pegang iklan Indomaret atau misalnya hanya brosur. Ya gitu. Gimana caranya ngelepas handphone Bu? Ada taktiknya kah? Ada tipsnya kah? Iya sebenarnya sih gini, kalau misalnya untuk bisa melepaskan handphone, itu ibu tidak bisa langsung mengambil handphone itu. Jadi handphone itu bertahap, itu pasti timer. Kamu boleh pegang handphone, tapi ibu batasin ya. Misalnya berapa menit? Misalnya 5 menit dulu, nanti dikurangin 3 menit, nanti 1 menit. Tapi tentunya kalau dia sudah capaian yang baik, itu harus berikan reward yang baik untuk dia. Diberikan timing aja Bu untuk pegang handphonenya. Dia makan saja sih Bu. Oh yang makan. Ya artinya. Bisa nggak main handphone. Oh, tapi makan nggak memilih ya? Alhamdulillah udah sekarang udah bisa semuanya Bu. Proteinnya bagus, semua masuk, sayuran masuk, buah-buah. Jadi mungkin bertahap aja Bu. Misalnya dia selalu pegang handphone, ibu kasih waktu aja, timer aja, kasih timer. Kalau udah timernya bunyi, berarti handphonenya tidak dipegang ya, harus makan. Dan ini memang harus agak sedikit tegas sih. Oh, pegang handphone sambil makan. Iya, artinya ketika dia makan, dia fokus ke makanannya. Handphonenya taruh aja di samping itu, bisa nggak? Taruh di sampingnya aja. Dia sambil scroll. Sambil apa? Sambil scroll itu dia kan nontonnya di TikTok. Oh. Di keyboardnya itu pun. Karena gini ya, kalau anak itu fokusnya ke handphone dan sambil scroll TikTok, dia tidak merasakan bagaimana mengunyah, bagaimana rasanya mengunyah.
gerakan rahang itu bagaimana gitu ya, kemudian rasa makanan seperti apa, penciumannya seperti apa. Karena anak-anak yang tidak bisa bicara, belum bisa bicara, itu biasanya pembukaan rahangnya itu tidak maksimal. Makanya dia makan kan sebetulnya nggak dirasa itu gerakan rahangnya seperti apa, karena dia fokusnya ke TikTok itu. Jadi fokusnya dia nggak bisa membagi fokus antara makan dengan tontonan ya, dia hanya fokus ke tontonan. Sementara makannya itu tidak diperhatikan, ini mau tidak mau, suka tidak suka ya, dia harus merasakan sebentar bagaimana ngunyah makanan, bagaimana tekstur makanan, bagaimana pembawaan makanan. Ditahan aja dulu beberapa detik, coba habiskan dulu 1 sendok, nanti baru kasih handphone lagi. Jadi seperti itu ya Bu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya tadi saya lihat ada di bagian sebelah. Ya sebelah sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu saya mau tanya, anak saya kan autis usia 3 tahun ya. Terus udah terapi perilaku 6 bulan. Yang 3 bulannya lagi pula sensori integrasi ya. Nah, baiknya kalau misalnya buah itu memang sayur juga susah banget ya Bu. Baiknya tuh memang sensori integrasi dialihkan dengan terapi bicara, atau ada klinik yang programnya tuh seperti sensori Messi namanya. Jadi kayak anak tuh pegang-pegang lumpur benar mandi sekalian gitu. Atau program seperti yang tadi Ibu sampaikan, tapi saya belum ketemu kliniknya sih. Ya sebetulnya untuk sudah Bu, pertanyaan sudah. Sama buah, dulu maunya apel mau, tapi sekarang udah nggak mau, bener-bener nggak mau sama sekali. Melon juga udah nggak mau. Terus jadi sekarang semangka, tapi cuma diminum isep-isep aja, dikunyah tuh nggak mau gitu. Gimana cara mengenalin buahnya lagi? Padahal kita satu keluarga tuh orangnya ekspresif gitu ya, enak nih, asik gitu, tapi tetap kayak nggak kena gitu. Sama program terapinya tuh baiknya apa sih? Iya. Jadi makasih ya Bu pertanyaan. Jadi gini, anak usia 3 tahun dia sudah terapi perilaku ya 6 bulan, kemudian terapi sensori integrasi dan sensori Messi. Sensori Messi baru mau coba tapi masih ragu. Oh gitu. Sebetulnya Ibu sendiri melihat nggak anak itu ada problem dengan sensori? Ada, jadi pas di rumah kita coba mainan tepung terigu dicampur air gitu ya, dia tuh jijik banget untuk pegang gitu. Ya, dia jijik. Selain itu apalagi? Berarti ditaktil ya? Iya, sama lem fox gitu. Oke. Kalau dia basah-basah sedikit, Basah air kita ganti baju, enggak sih. Enggak, tag label juga nggak masalah. label nggak masalah. Terus bunyi, Vacuum cleaner, hand dryer tuh dia sangat histeris. ya berarti masalahnya ada di sensori pendengaran dan sensori taktil ya. Tapi taktilnya di tangan ya. Iya. Kalau misalnya dipegang-pegang itu dia begini kan? Iya, dia nggak suka wajahnya bisa kita pakai es krim gitu, dia langsung. Berarti memang permasalahannya itu ada di taktil ya Bu, sama pendengaran. Penglihatan? Kalau lagi jalan, kita lagi jalan ke MRT nih, tiba-tiba atau dia melihat poster besar gitu, iklan atau Jalan gitu ya. enggak sih, dia melihat foto, dia langsung turun gitu. Oh, oke. Ya memang itu ada problem dia sensori sebenarnya. Nah kalau untuk yang terkait dengan makan, dia berarti pemilih ya. Memilih kentang goreng, Tekstur tekstur kayak bubur ayam gitu dia nggak suka. maunya enggak? Maunya iya, kita sampai ngajarin maunya tuh gini loh, sampai kita tuh kasih tahu gitu. Dan baru akhir ini yang namanya ayam suwir itu disuwir dia baru mau. Tapi yang suwirnya panjang gitu dia nggak mau. Terus kecilin lagi. Oh, iya. Sebenarnya sih memang anak itu ada masalah di sensori sih sebenarnya. Tapi memang yang terkait dengan pinternya dia sebetulnya ada progres sih sebenarnya. Walaupun ada regres juga ya, tadi yang tadinya mau apel, mau mangga tiba-tiba tidak. Nah itu kan memang dipengaruhi dengan sensori-sensori lainnya. Jadi sebetulnya untuk permasalahan sensori sebetulnya harus simultan. Jadi selain permasalahan di pendengaran juga yang harus didesensitisasi, itu juga permasalahan seperti yang tadi pegang-pegang lem, terus yang lembek-lembek. Nah itu juga harus dicoba beberapa kali di rumah. Sebetulnya nggak perlu pakai terapi khusus ya, kayak sensori Messi itu nggak perlu. Sebetulnya kalau ibu mau setiap hari menstimulasi dengan apa sih yang dia tuh nggak suka gitu, misalnya yang lembek-lembek, coba ibu kasih dikit-dikit sampai dia tuh bisa bertoleransi
bertoleransi dengan nggak apa-apa, ada isu nanti bisa dilakukan gitu. Nah, untuk makanan sebenarnya sih anak ibu juga bukan tipe yang pemilih amat ya. Cuman dia mungkin butuh waktu untuk makanan tertentu yang tadinya panjang, dia pengennya pendek. Nah ini masalah visualisasi sebenarnya. Persepsi dia mungkin kalau panjang tuh kayaknya gimana gitu. Kayak kita juga kan kalau makan ngeliat makanan yang besar-besar kayaknya udah enak duluan ya. Pernah nggak kita rasakan kayak gitu? Kalau potongan kecil-kecil justru itu malah kita tuh selera gitu. Tapi ketika melihat makanan kayak gede-gede banget potongannya, nah itu nggak selera. Nah seperti itu. Jadi kemungkinan memang anak itu sebetulnya faktor kebiasaan aja sih. Faktor kebiasaan, jadi kayak misalnya dia mau makan mangga, mau makan apel, jangan dulu ayo makan, cukup ngeliat kita makan aja. Setelah itu kita makan, taruh makanan di depan kita. Dia colek enggak? Kita minum, dia ikut minum enggak? Coba cium dulu. Jadi bertahap gitu. Tapi kalau dilihat dari progresnya sih kayaknya progresnya sih baik sih Bu, menurut kita ibu ya. Kalau saya lihat progresnya baik, karena kan usia baru 3 tahun juga. TW4 sih Bu. Oh TW4 ya. Terus perilakunya mungkin nggak tahu ya, dengan anak tipikal pun mau usia 4 tahun tuh ada nggak sih perilakunya yang kayak ngeyel? Oh iya Bu, Kayak karena gitu. anak yang mau mendekati usia 5 tahun itu kan masa negativistik. Ya. Di mana masa itu anak itu selalu menegasikan apa yang kita minta. Kita bilang A, dia maunya B. Kita mau B, dia maunya C. Tapi sih sebetulnya dari situ menghadapi anak yang negativistik itu harus konsisten dan harus tegas. Gitu loh. Jadi jangan mudah dipermainkan. Iya, seperti itu sih. Ini sih yang susah. Kadang-kadang kitanya benar, anggota keluarga yang lain yang merusak, dalam tanda kutip ya, merusak. Sebetulnya sih kakek neneknya baik ya, mungkin kasihan gitu kan, kalau nggak dikasih kasihan gitu. Tapi satu sisi tidak mendidik gitu, karena anak ini kan anak spesial, berbeda dengan anak-anak normal lainnya yang memang harus dispesialkan. Untuk yang home program itu sama nggak Bu dengan terapi bicara yang ada seperti program responsive feeding ya? Itu sama nggak sih Bu, responsive feeding dengan program yang Ini seperti apa? jadi kayak nanti orang tuanya bawa makanan dari rumah. Nah, saya sih belum menjalani tapi ditawarkan itu untuk lanjutannya. Nanti jika dibawa dari rumah bawa makanan, nanti anaknya dikasih coba makanan itu. Iya betul. Jadi dalam sesi terapi bicara biasanya si terapis itu meminta makanan apa sih yang biasa dimakan di rumah nanti dibawa di sesi ketika dia terapi. Tapi sesi di terapi itu sebetulnya sih untuk untuk meng-hire si orang tua sih. Makanya setiap kali anak sesi terapi bawa makanan, ibu ada di dalam. Karena biar bisa melihat nih caranya seperti ini. Karena kan nggak mungkin dia akan bawa makanan itu hanya setiap ke terapis aja kan. Nanti ini akan diulang lagi di rumah gitu. Jadi sebaiknya kalau memang ada responsive feeding seperti itu, ibu harus masuk. Ibu harus lihat caranya gimana sih. Kalau ibu sudah bisa, ya sudah nanti ibu pulang ke rumah seperti itu sih Bu. Iya betul, memang harus bawa makanan-makanan yang ada di rumah. Karena itulah yang sehari-hari ibu anak ibu makan kan. Biasa sekali ya, ternyata banyak hal yang perlu diperhatikan gitu ya terhadap pola makan anak, terutama pada anak autisme. Nah, sebelum sesi ini ditutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Tuti Kurniasi dan juga kepada teman-teman, ibu bapak dan rekan-rekan semua yang hadir hari ini gitu. Sampai dengan akhir acara. Selanjutnya mungkin setelah ini kita akan ada break sebentar dan kemudian dan akan dilanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu terkait dengan topik mengenali strategi intervensi terkini di dunia autisme oleh Dr. Ramin. Terima kasih pada Ibu Bapak dan juga Bu Tuti. Mungkin bagi